Permisi Bu. Oh iya Mas, silakan masuk. Silakan duduk. Iya. Mari. Ini dengan Mas Rizal ya? Ya Bu, betul Betul. sekali saya Mas Rizal. Oke, apa kabar Mas Rizal? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik ya Mas ya. Oke, tadi kesini atas inisiatif sendiri atau karena dipanggil oleh guru? Tadi itu saya disuruh sama wali kelas saya Bu. Disuruh sama wali Ya, tadi kan kelas. baru belajar ada mata pelajaran gitu kan. Ya. Terus tahu-tahu dipanggil Rizal, kamu dicariin sama Bu Nana, bilang kayak gitu. Jadi kan saya bingung, nggak tahu disuruh ke sini. Padahal saya nggak ada masalah apa-apa gitu loh. Oh begitu. Wali kelasnya siapa Mas? Wali kelasnya Bu Iis. Bu Kebetulan, Iis. ya. Oh. Ini tadi baru pelajaran apa Mas? Ini tadi tuh geografi Bu sama Pak Supri. Geografi sama Pak Supri. Iya betul sama Pak Supri. Oh maaf ya Mas ya, malah mengganggu ya. Nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa. Hmm. Suka geografi nggak Mas? Ya sebenarnya sedikit suka sih Bu, Sedikit. soalnya Pak Supri itu yang membawakan pelajarannya itu asik gitu Bu, santai tapi tetap serius. Jadi kalau ada sesuatu yang bingung gitu, saya juga enak tanyanya sama Pak Supri. Terus Pak Supri ya welcome aja gitu loh Bu. Jadi apapun pertanyaannya bakal dijawab sama Pak Supri gitu. Jadinya ya suka gitu loh Bu sama pelajarannya Pak Supri, geografi terutama. Oke. Memang Pak Supri itu orangnya asik sih Iya. Mas. Memang di kantor juga beliau itu suka bercanda. Maksudnya pembawaannya juga asik. Humoris kayak gitu. Iya humoris. Beliau ini suka bercanda Mas. Iya. Gitu. Ya. Oke. Sebelumnya terima kasih Mas Rizal karena sudah mau datang ke sini ya Mas ya. Ya Bu. Sebelumnya nih Ibu mau tanya, Mas Rizal sudah tahu belum kenapa sih kok dipanggil ke rumah kita ini? Kurang tahu Bu, saya hanya mematuhi apa yang tadi Bu Iis bilang, katanya dicari Ibu Nana tadi. Makanya saya datang ke ruang BK ini. Saya kan nggak merasa bermasalah, nggak merasa buat masalah juga. Jadinya saya bingung kok tahu-tahu di sini apa dipanggil suruh masuk ruang BK. Saya kan jadi ya nggak tahu gitu loh Bu, tahu-tahu dipanggil gitu. Kaget ya Mas Ya ya? kaget. Tapi Mas Rizal merasa tidak, aduh aku punya kesalahan apa ya kok dipanggil gitu? Merasa tidak? Nggak merasa. Tidak merasa? Enggak. Oke. Jadi begini Mas Rizal, pada hari ini kita akan melaksanakan konseling individu. Nah, karena ini hari Jumat ya Mas ya, Iya. hari singkat ya, Iya. dan sebentar lagi juga akan Jumatan. Ya. Ibu memiliki waktu sekitar 30 menit. Begitu ya Mas Rizal, Iya. apakah setuju? Setuju Bu. Oke. Jadi begini Mas Rizal. Beberapa hari yang lalu Ibu mendapat laporan dari guru bahwa Mas Rizal ini sering membolos. Sudah beberapa kali membolos. Apakah benar? Enggak Bu. Tidak. Saya enggak bolos tuh. Saya kalau ada pelajaran masuk terus. Enggak pernah bolos. Berarti Mas Rizal merasa kalau ada pelajaran Mas Rizal Iya, masuk terus. masuk terus Bu. Enggak pernah bolos sekali. Nggak apa-apa Mas Rizal. Mas Rizal di sini jujur saja, karena di sini Ibu sangat memegang asas kerahasiaan. Itu. Asas kerahasiaan itu yang seperti apa Bu sajinya? Jadi Ibu itu tidak akan membocorkan rahasia yang sudah disampaikan oleh Mas Rizal ini kepada siapapun, kepada orang tua, kepada teman Mas Rizal, termasuk juga kepada wali kelas. Seperti itu Mas. Jadi Mas Rizal di sini enjoy saja ngomongnya, jujur saja, tidak usah ada yang ditutup-tutupi seperti itu Mas Rizal. Beneran nih Bu tapi Iya, betul Mas. enggak bakal dikasih tahu ke misal teman-teman saya. Tapi kalau guru-guru kan kayaknya udah pada tahu sih sebenarnya Bu kan. Tadi Bu Nana bilang kayaknya dapat laporan dari beberapa guru Iya. juga. Kayaknya jangan kasih tahu teman-teman saya Bu, apalagi orang tua saya. Tidak Mas, karena di sini Ibu juga sudah profesional, Ya. maka Ibu benar-benar memegang asas kerahasiaan. Jadi Mas Rizal tenang saja. Oke? Iya Bisa Bu, dipahami Mas? bisa Bu. Oke. Jadi silahkan mulai diceritakan Mas Rizal, kenapa kok suka membolos? Jadi kenapa kok saya suka membolos itu? Yang pertama saya itu diajak sama teman saya. Mas Rizal diajak sama temennya. Ya, kelas sebelah kebetulan
tapi jangan dikasih tahu orangnya ya. Ya Nah, itu Mas Farhan namanya. Mas Farhan. Ya saya tuh diajak sama dia Bu. Jadi pas mata pelajaran matematika itu dia tuh mondar mandir ke depan, di depan kelas saya. Mondar mandir kayak ngekode gitu ya Nah Mas ya ya. Bu, kayak ngasih kode gitu. Oke. Terus kan saya kayak paham gitu tuh, kayak ini orang tuh nungguin saya gitu loh Bu. Terus kayak saya izin lah, kebetulan pada saat itu yang membawa yang mengajar itu Pak Makin. Pak Makin. Ya kan matematika atau Bu. Iya, Nah, betul. terus Padahal Pak Makin orangnya asik loh Mas. iya iya asik Bu, tapi ya itu tadi saya karena tadi diajar tuh Bu, kayak dia ngasih kode. Terus Oke. ya saya izin sama Pak Makin ke kamar mandi gitu Iya. bilangnya, tapi saya ke kantin sama Malah ke Mas kantin. Farhan itu. Oke, jadi Mas Rizal ini membolos ya Mas ya? Karena diajak oleh Mas temannya. Farhan. Iya Bu. Mas Farhan dari kelas berapa tadi? IPS 2. IPS 2. Iya. Oh, berarti Masuk kelasnya sebelahan Iya, ya Mas ya? sebelahan Bu sama kelas. Oke. Tapi tidak masalah kan dengan pelajaran matematika? Ya sedikit bermasalah sih Bu. Sedikit bermasalah. Iya, Kenapa soalnya Mas? kalau dari Pak Makinnya kan dia orangnya asik juga sama kayak Pak Supri. Betul sekali Mas. Nah, tapi kalau dari pelajarannya kan matematika itu menghitung ya Bu. Saya jadinya tuh bingung, nggak bisa hitung-hitungan, apalagi itu aljabar itu saya nggak bisa. Kayak Pitagoras tuh nggak paham saya Bu. Sebenarnya kayak saya udah berusaha kayak kayak mau mempelajari gitu loh Bu, biar sedikit-sedikit lah. Saya udah tanya teman-teman yang satu bangku sama saya, tapi kok niat saya buat membolos itu lebih besar gitu loh Bu, daripada saya mendengarkan pelajaran matematika tersebut. Gitu ya Bu. Oke Mas Rizal, kalau membolos kemana? Ke kantin Ke kebetulan ya Bu. Hanya ke kantin kah atau ada tempat lain? Kalau seringnya sih ke kantin Bu, terutama kantin yang belakang. Kantin yang belakang. Ya. Oh, karena tidak ada guru ya Mas ya? Betul sekali Bu, jarang ada guru yang di sana, kebanyakan tuh Terus laki-laki juga. ya. Terus ya saya karena udah beberapa kali bolos juga tuh Bu, jadi kenal. Biasanya tuh kayak ketemuannya tuh di sana, nongkrongnya tuh di sana pada saat mata pelajaran gitu. Jadi Mas Rizal ini sukanya nongkrong ke kantin Mas ya? Iya, Bu. Kantin belakang ya. Betul sekali. Kalau Beli ibu soto, beli apa? beli soto. Beli soto. Iya, enak soalnya. Oke. Oke, kalau ibu boleh tahu nih Mas, biasanya di warung belakang itu ada siapa aja Mas? Nanti saya dikira cepu nanti Enggak Bu. Mas, tenang saja. Karena kembali lagi ibu sangat memegang asas kerahasiaan. Jadi Mas Rizal di sini tenang saja. Ya, Tidak usah khawatir. biasanya tuh yang pertama Ya. jelas ada Mas Farhan. Mas Farhan. Ya, terus Oke. saya, Ya. terus ada Mas Krisna dari IPA 2 kalau nggak salah. IPA 2. Iya, dari 11 juga, 11 IPA 2. Terus Itu satu kelas sama Mas Farhan ya Mas? enggak, kan Mas Farhan IPS. Oh IPA, oh Ya, iya Mas maaf. Krisna IPA. Iya iya maaf Nah, maaf terus maaf. sekelasnya sama Mas Farel. Mas Farhan. Iya, Mas Farel itu 11 IPA 2 juga, sekelas sama Mas Krisna. Oke. Jadi berempat itu bolos semua Bu di kantin dalam waktu yang sama. Seperti itu. Ya, Itu teman apa Mas? Maksudnya kenapa bisa kenal seperti itu? kalau ya teman sekolah Bu, kalau Mas Farhan kan kelasnya sebelahan sama saya. Kalau Mas Farel sama Mas Krisna tuh kebetulan temannya Mas Farhan, jadi saya kenal lewat Mas Farhan gitu Bu. Oh seperti itu Mas Rizal. Ya, Oke. Ngomong-ngomong membolos nih, ibu itu jadi teringat suatu peristiwa. Dulu waktu ibu masih duduk di bangku SMP, ibu itu punya teman Mas. iya. Teman Bu Nana ini dia itu termasuk anak yang nakal. Nah, Ya, dia itu juga suka membolos seperti Mas Rizal. Oh iya. Jadi dulu itu dia membolosnya ke kantin, Ya. terus muter-muter sekolah. Kadang juga dia membolosnya itu sampai tidak berangkat sekolah Mas. Oh, berarti dia tuh misal diantar atau bawa motor pamitnya sama orang tua ke sekolah, tapi dia nggak sampai sekolahan. Betul sekali Mas. Jadi dia tuh pamit ke sekolah, Ya. walaupun diantar juga Mas kadang dia sudah jalan ke arah sekolah, akan tetapi dia belok nggak tahu kemana. Oh iya, paham. Seperti itu.
Nah, lalu Bu Nana juga membantu mengingatkan teman Bu Nana ini, Iya. kamu jangan suka membolos, nanti dicariin loh sama guru BK atau bagaimana, seperti itu. Dia hanya apa sih, dia hanya seperti itu. Terus pernah suatu kejadian dia itu membolos yang tidak masuk ke sekolah. Iya. Akhirnya di jalan ketemu sama guru BK. Oh, Nah. papasan gitu. Iya, keesokan harinya Iya. dia ini dipanggil, dia di konseling individu. Nah, setelah itu apa ya mas, sudah mulai terlihat dampak-dampaknya seperti itu. Nah, teman Bu Nana ini kan sudah membolos nih. Iya. Nah, dampaknya itu kelihatan sekali mas. Apa aja Bu? Nah, seperti nilainya itu turun, Iya. ya prestasi akademiknya itu turun mas. Oh iya, paham. Lalu dia itu gagal ketika ujian. Gagal. Jadi nggak bisa ngerjain. Iya betul, kan kalau teman-teman yang lain kan sibuk ya mas. Iya. Mereka itu sibuk Ngerjain. ngerjain soal. Iya. Kalau teman Bu Nana ini enggak, Sibuk ngapain? dia itu sibuk nyari jawaban. Oh, mau nyontek. Iya mau Oh. nyontek. Ya paham. Jadi dia nggak tahu, dia bingung. Nah terus juga bisa ketinggalan pelajaran. Iya. Dia nggak tahu, apalagi contohnya seperti matematika tadi ya mas ya. Nah matematika itu kan kalau nggak tahu rumusnya itu kan susah ya mas ya. Betul banget Bu. Pusing. Jadi iya memang sih. Lalu dia jadi tertinggal sangat jauh gitu. Nah yang paling parah, dia ini pernah tinggal kelas mas. Oh, sebelumnya berarti pernah tinggal kelas. Betul. Karena apa? Karena membolos itu tadi. Setiap di absen di kelas, dia tidak ada. Oh, paham. Nah seperti itu. Nah lalu Bu Nana membantu menasehati, kamu jangan suka membolos dong, kamu lihat dong, kamu emang gak kasihan sama orang tua kamu berarti sama saja membohongi orang tua kamu di sekolahan, kamu pamit mau belajar, sedangkan orang tua kamu mencari uang untuk kamu, untuk menyekolahkan kamu, tapi kok kamu malah membolos, seperti itu. Nah mulai dari situ teman Bu Nana ini mulai berpikir, dia sadar mas, oh iya ya ternyata membolos itu perbuatan yang tidak baik. Iya, tidak baik. Betul. Nah setelah Bu Nana membantu menasehati, teman Bu Nana ini sudah mulai berubah mas. Sudah mulai tidak pernah membolos. Kalau ke kantin ya pas waktunya saja, pada saat jam istirahat. Nah setelah itu juga nilainya sudah mulai membaik karena sudah mulai masuk kelas. Iya. Seperti itu mas Rizal. Itu tadi adalah pengalaman ibu waktu duduk di bangku sekolah. Iya. Nah saran dan nasihat dari ibu nih mas, sebaiknya mas Rizal ini membolosnya dikurangin. Iya, tapi Iya. saya takut Ibu. Takut kenapa mas? Ya. Kalau ibu boleh tahu. Apa itu? Diancam gitu loh. Diancam? Ikut Kenapa? nemenin Mas orang bolos. Diancam Takut kenapa, nggak Mas? ditemenin lagi. Takut nggak ditemani. Ya. Nah di situ mas Rizal harus tegas mas, harus punya sifat asertif. Nah mas Rizal ini harus berani untuk menolak. Tidak mau, kalau mas Rizal tidak mau, bilang saja tidak mau. Jangan mas Rizal tidak mau, akan tetapi melakukan sesuatu yang terpaksa. Ya. Nah mas Rizal di situ tersiksa tidak? Ya, terpaksa tersiksa. Tapi tidak senang kan? Senangnya dikit. Senangnya Iya. dikit. Senangnya bisa makan soto tok tapi terpaksa sebenarnya. Oke, nah seperti itu mas Rizal. Jadi mas Rizal tuh harus berani menolak. Iya. Gitu. Begitupun dengan membolos dari awal. Misal nih kayak mas Farhannya tadi ya, Iya. mondar mandir seperti itu di depan kelas. Nah mas Rizal tuh bilang aja enggak lagi pelajaran gitu, atau bagaimana, seperti itu ya mas ya. Iya. Karena ya tadi dampaknya itu nyata mas. Nanti mas Rizal kalau misal nilainya turun gimana? Ya, nanti saya dimarahin orang tuaku. Nah nanti dimarahin sama orang tua kan. Nah terus nanti kalau misal ujian nih mas Rizal nggak bisa mengerjakan bagaimana? Itu ya, sangat merugikan diri saya sendiri sih, Bu. Nah jangan ya mas ya. Nah yang Ya. paling parah nih, mas Rizal itu tidak Naik kelas. naik kelas.
berarti dampaknya bisa sebesar itu juga Iya, ya? betul sekali Mas. Dan yang paling parah itu bisa dikeluarkan dari sekolah. Nah kan kalau di sekolah itu ada scoring ya Mas ya? Ya, Ada scoring, poin-poin. ada poin-poin seperti itu. Nah itu kalau misalnya, jadi kan di sekolah kita itu ada aturan yang memang harus dipatuhi. Kalau misal poinnya itu sudah mencapai batas maksimal, maka itu Mas Rizal bisa dikeluarkan dari sekolah. Seperti itu Mas Rizal. Nah, Paham. besok lain kali jangan diulangi lagi ya Mas ya membolosnya ya. Iya Bu, Oke. enggak saya ulangin lagi. Oke. Bolosnya. Jadi Mas Rizal menyesal atau bagaimana ini? Ya menyesal Bu, setelah saya tahu dampaknya bisa sebesar itu, terus bisa membuat saya tinggal kelas juga, bisa dikeluarkan dari sekolah, nilai saya turun, nanti kan orang tua saya juga bakal kecewa sama saya. Betul sekali Mas Rizal. Jadinya saya mikir lagi Bu, oh sebaiknya saya mengurangi membolos saya itu tadi Bu. Oke, seperti itu Mas Rizal. Ya, Dan semisal nih kembali ke tadi ya Mas ya, Ya. Mas Rizal bilang kalau Mas Rizal itu sempat untuk diancam. ya, Ketika Mas Rizal itu mendapatkan ancaman, Mas Rizal jangan takut untuk lapor ke guru BK atau ke guru manapun yang menurut Mas Rizal itu nyaman. iya Bu. Nah, Paham, Nanti paham. tidak akan dibocorkan siapa yang mengadu Oh ya, paham. guru. Iya, Nah itu pasti akan ditindaklanjuti oleh sekolah. iya, iya, Jadi jangan takut ya Mas ya. ya Bu. Oke, jadi Mas Rizal tadi dari awal tadi ya Mas ya, Ya. Mas Rizal kan suka membolos, Ya, Bu. betul? Betul. Oke, membolosnya itu biasanya pada saat pelajaran matematika sama Pak Maki. Ya, Yang padahal Pak Maki itu orangnya Asik. asik, friendly ya Mas ya. ramah. Iya ramah sekali loh Mas. Nah terus diajak sama Mas Farhan. Ya, Nah dengan cara kode-kodean di ya, depan mondar mandir depan Pintu. kelas. Ya, langsung Mas Rizal pamit ke kamar Kamar mandi. mandi. Yang padahal Mas Rizal pergi ke kantin. kantin. Nah itu Ya. jangan diulangi lagi ya Mas ya. Ya Bu. Oke. Lalu Mas Rizal ini jika tidak membolos maka akan diancam oleh temannya. Seperti itu. Ya Bu. Nah, Ibu tegaskan sekali lagi, jangan takut untuk melapor kepada guru BK atau ke guru ternyamannya Mas Rizal, karena itu nanti akan ditindaklanjuti oleh sekolah. Ya Bu. Nah, Gitu ya Mas ya. ya, ya Bu. Oke, nah dampaknya tadi apa saja Mas? Ya, dampaknya tadi susah buat ngerjain ujian. Susah untuk mengerjakan ujian, Ya, terus ada Nilainya nilainya bakal turun. bakal turun. Ya, Oke, terus sampai dampak yang paling dahsyat lah ibaratnya itu Bu. Naik kelas yang naik gitu loh. Ya, kelas. kan gengsi ya Bu. Iya, iya dong. Malu saya Iya, kalau naik pasti kelas. malu ya Mas ya. Iya, Bu. Apalagi gara-gara membolos ya. Iya, betul. Dan satu lagi bisa dikeluarkan dari Sekolah. Nah, dari itu. sekolah. Ya, Nah, betul. itu tadi. Nah, nasihat dari Ibu tadi ya Mas ya, Ya, Bu. dikurangin yang membolosnya. Ya, Bu. Karena sayang banget loh Mas. Bentar lagi kan mau udah mau kelas 12 ya Mas Ya, ya. betul. Dan nanti udah fokus ujian dan lain-lain. Ya, Nah, jadi apa ya Mas ya? Ditingkatkan lagi. Bukan membolosnya ya Mas ya. Ya. Maksudnya Makanya ya sifat asertifnya Iya, tadi betul Bu, sekali. berani menolak. betul Kalau sekali. Tahu tuh itu salah, tapi kan saya terpaksa nih, tapi kan saya harus berani menolak, soalnya saya terpaksa, terus nggak nyaman juga. Habis itu ya itu sangat merugikan buat diri saya sendiri, orang tua saya juga, terus masa depan saya juga Nah, betul sekali nanti Mas. bisa terdampak. Betul sekali. Jadi yang rugi itu bukan hanya Mas Rizal, Iya Bu, tapi akan tetapi juga orang tua orang Mas tua, Rizal. orang Masa depan Mas Iya. Rizal. betul banget Bu. Gitu. Paham, paham. Oke, sepertinya Mas Rizal sudah mulai paham ya Ya Mas ya. Bu, paham sedikit-sedikit lah. Bakal Oke. saya praktekkan apa yang Ibu tadi berikan saran kepada saya. Nanti saya akan praktekkan sedikit demi sedikit. Mungkin saya mulai menolak apa ajakan yang kurang bagus dari siapapun, terutama apalagi membolos atau sifat atau sikap negatif lainnya. Saya coba untuk
meningkatkan asertivitas tadi untuk bisa menolak, terus mungkin sedikit membatasi lah Bu sama Mas Farhan sama Mas Farhan Mas Krisna aja sih, biar nggak terlalu terjerumus. Ya main sih main, tapi ya sesuaiin waktunya aja, mungkin yang lebih tepat. Betul Itu sih Bu. sekali Mas Rizal. Nah, Mas Rizal sekarang sudah paham ya? Iya Bu. Oke, Mas Rizal kebetulan sekarang waktunya sudah hampir 30 menit ya, Oh iya Bu. karena sebentar lagi Jumatan. Ya, Kita cukupkan sesi konseling hari ini sampai sini dulu. ya. Nanti kalau ada yang masih kurang, bisa dilanjut di sesi konseling selanjutnya. Boleh tapi Bu. Boleh, sangat boleh Mas. Langsung datang ke ruang BK saja tidak apa-apa. Oh ya, besok kalau misal saya kok malah ada masalah baru gitu, saya tak menemui Bu Nana kembali. Sangat boleh Mas. Oh, Bu Nana tunggu ya Mas. ya, Bu. Ya, terima kasih Mas Rizal. Silahkan kalau mau melanjutkan aktivitasnya. Makasih, Makasih ya Mas Bu. ya. Iya, Ya.